belakang, ikuti saja terus dan tidur. Tidur ya, biarkan tubuh panjenengan rileks serileks mungkin. Rilekskan seluruh saraf-saraf panjenengan, mulai saraf mata, saraf leher, saraf tangan, saraf kaki. Panjenengan boleh menarik napas panjang lewat hidung dan buang lewat mulut. Biarkan tubuh panjenengan menjadi semakin rileks dan lunglai. Ambil HP ini tadi. Semakin rileks saya akan membantu panjenengan untuk merilekskan seluruh saraf-saraf panjenengan dengan menghitung dari angka 10 ke angka 1, dan setiap hitungan nanti akan membawa panjenengan untuk menjadi semakin rileks dan sangat rileks. Oke, mulai sekarang 10. Semakin rileks, saraf mata panjenengan rilekskan. Panjenengan rasakan di mana ada ketegangan, panjenengan lepaskan. Saraf leher, saraf punggung, saraf tangan, saraf kaki. Biarkan tubuh panjenengan terkulai, lemas, tidak berdaya. 9. Semakin rileks, semakin kendor, dan semakin nyaman. Semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Terus 8. Setiap hitungan nanti akan membawa panjenengan ke alam relaksasi yang semakin dalam. Panjenengan rasakan lagi di mana tempat yang ada ketegangan, panjenengan kendorkan. Buang semua pikiran yang masuk ke pikiran panjenengan. Semakin rileks, semakin santai, semakin kendor. Biarkan saraf-saraf panjenengan semakin lemah, lunglai, semakin rileks dan sangat rileks. 7. Fokus hanya di pendengaran panjenengan. 100 kali lebih rileks, jauh lebih rileks dari sebelumnya. 6. Terus biarkan semua tubuh panjenengan menjadi semakin kendor, semakin rileks, jauh lebih rileks, 100 kali lebih rileks dari sebelumnya. 5. Semakin kendor, semakin kendor, semakin rileks, semakin nyaman. 4. Fokus hanya di pendengaran panjenengan, dan musik relaksasi ini akan membawa semua saraf-saraf panjenengan menjadi semakin kendor. 4. Semakin rileks, semakin jauh menuju alam bawah sadar panjenengan yang paling dalam. 3. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Di hitungan ke-1 nanti panjenengan akan saya bawa untuk masuk ke alam bawah sadar panjenengan yang paling dalam, sehingga manakala panjenengan sudah benar-benar berada di alam bawah sadar panjenengan yang paling dalam, panjenengan nanti akan merasakan suatu pengalaman yang belum pernah panjenengan alami sebelumnya. 2.
Semakin kendor, semakin rileks, semakin nyaman. Bagus, luar biasa sekali. Gaya kefokusan penjenengan Mas Joko sebetulnya sangat luar biasa sekali. Dan dari kefokusan penjenengan saya yakin sebetulnya kekuatan batin penjenengan sangat luar biasa. Sekali lagi, di hitungan ke-1 nanti penjenengan sudah benar-benar di alam bawah sadar penjenengan yang paling dalam. Maka di hitungan ke-1 nanti semua hal menjadi nyata, dan terus ikuti hanya apa yang saya perintahkan. Maka nanti penjenengan akan merasakan sebuah pengalaman yang belum pernah penjenengan alami sebelumnya. 2 dan 1. Oke Mas Joko, sekarang penjenengan sudah benar-benar di alam bawah sadar penjenengan yang paling dalam. Maka di alam bawah sadar penjenengan ini sekarang penjenengan bebas untuk mengimprovisasikan apa yang ada di hati dan pikiran penjenengan. Dan sekarang penjenengan benar-benar di alam bawah sadar penjenengan yang paling dalam. Saya akan membawa penjenengan untuk ke sebuah tempat yang sangat nyaman. Saya akan membawa penjenengan ke suasana sebuah pantai yang indah. Bayangkan, gambarkan, perjelas dan rasakan sensasinya manakala sekarang penjenengan berada di sebuah pantai yang indah. Maka dalam suasana pantai yang sangat indah itu penjenengan melihat pasir putih. Penjenengan melihat hamparan laut yang luas di depan penjenengan. Penjenengan melihat air di tepi pantai itu yang jernih. Penjenengan merasakan sepoi-sepoi angin. Penjenengan melihat nyiur melambai. Dalam suasana yang sangat nyaman itu sekarang penjenengan melihat gambaran diri penjenengan. Dalam suasana yang sangat nyaman ini penjenengan ingat-ingat kembali sepanjang hidup penjenengan sebetulnya banyak luka yang ada di hati dan pikiran. Penjenengan ingat-ingat terus hal-hal apa yang membuat penjenengan merasa sangat sedih dan kecewa. Luapkan kepada alam, karena penjenengan sekarang saya hadapkan dalam suasana pantai supaya penjenengan bisa bebas untuk mengeksplorasi semua kenangan-kenangan penjenengan. Luapkan, sampaikan kepada Allah, karena dalam suasana pantai itu penjenengan melihat lautan yang sangat luas, begitu besar ciptaan Allah terhadap alam semesta ini, maka penjenengan merasa kecil di hadapan Allah. Dan manakala manusia sedunia ini tidak ada yang mengerti penjenengan, penjenengan sampaikan kepada Allah apa yang pernah penjenengan alami di sepanjang hidup penjenengan. Kekecewaan penjenengan, kesedihan penjenengan, harapan penjenengan yang pupus dan tidak tersampaikan, semua membebani hidup penjenengan. Dan itu nanti manakala penjenengan bisa mengeksplorasi kenangan itu, sumpek sesek yang ada di diri penjenengan nanti akan terasa lega manakala penjenengan bebas untuk mengeksplorasi itu.
Gambarkan, bayangkan, rasakan, perjelas sensasinya. Manakala saat ini panjenengan di sebuah pantai yang indah dalam kesendirian. Apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada alam? Apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada Allah? Dan anggap Allah mendengar semua keluh kesah panjenengan. Saya kasih kesempatan untuk mengingat kembali kegagalan-kegagalan panjenengan, harapan-harapan panjenengan yang pupus dan tidak terpenuhi, kekecewaan-kekecewaan yang pernah panjenengan alami, dan semua hal yang membebani hati dan pikiran panjenengan. Waktu kita masih panjang, perjelas lagi. Dan seandainya panjenengan memang ingin menangis meluapkan semua hal, jangan ditahan, sehingga panjenengan akan merasakan sebuah kelegaan setelah itu. Terus luapkan semua kesedihan dan kekecewaan panjenengan, sehingga semua beban yang menghimpit panjenengan selama ini akan keluar. Mohon maaf. Bagus. Aku belum berhasil sama jenengan ibuku. Bagus. Anggap Bapak Ibu panjenengan mendengar apa yang panjenengan sampaikan. Ya Allah, ampunkanlah kesalahanku. Panjenengan sampaikan. Ibuku yang tulus menyayangiku sampai hari ini. Anggap Bapak Ibu panjenengan mendengar semua itu. Bahkan aku berani membantahnya, ya Allah. Terus luapkan semua beban yang ada di diri panjenengan selama ini. Karena saya yakin selama ini banyak yang tidak memahami panjenengan. Banyak orang yang menyalahkan panjenengan. Banyak orang yang tidak bisa menerima apa yang panjenengan rasa. Panjenengan ingat-ingat kembali saat panjenengan masih kecil. Panjenengan ingat kembali masa-masa indah panjenengan bersama orang tua panjenengan. Orang tua panjenengan dengan seluruh kasih sayangnya menyuapi panjenengan, Kesalahanku kepada ibuku, ya Allah. mengajari panjenengan untuk berjalan, memandikan panjenengan, menemani panjenengan untuk bermain-main. Dan pada saat itu panjenengan merasa sangat bahagia. Dan orang tua panjenengan terus membimbing panjenengan, sehingga tak terhitung lagi berapa banyak panjenengan tersandung dan jatuh. Tapi panjenengan masih punya kemauan. Panjenengan dibuat bahagia oleh orang tua panjenengan, dibelikan baju, diajak mungkin bertamasya. Yang ada suasana pada saat itu sangat bahagia sekali. Dan kebahagiaan pada saat itu yang panjenengan tidak sadari, akhirnya panjenengan tumbuh menjadi semakin besar.
dan panjenengan untuk memilih hidup panjenengan sendiri. Semua atas pilihan hidup panjenengan sendiri. Maka tak terhitung berapa banyak pengorbanan orang tua untuk menghidupi dan membesarkan dan membahagiakan. Maka setelah besar panjenengan tumbuh dewasa. Hal apa yang sudah panjenengan lakukan untuk membalas dan membahagiakan orang tua panjenengan? Dan sadari bahwa selama ini panjenengan hidup dengan ego panjenengan. Sadari itu sehingga panjenengan banyak mengabaikan kebahagiaan orang lain. Dan memang sebanyak apapun kita berbuat baik untuk membalas budi orang tua, membahagiakan orang tua, ternyata tidak pernah anak bisa membalas yang setimpal dengan apa yang dilakukan orang tua tersebut. Dan sekarang panjenengan tumbuh menjadi dewasa. Pilihan hidup ada di diri panjenengan. Dan untuk tumbuh memperjuangkan hidup panjenengan, sebetulnya sudah banyak berjuang. Terus panjenengan bayangkan, gambarkan, perjelas, rasakan sensasinya manakala saat ini panjenengan duduk di tepi pantai yang indah, di tepi pantai yang airnya dingin, bening, dan non jauh di sana gelombang ombak sangat besar. Dari suasana yang sangat nyaman ini, panjenengan bisa melihat gambaran diri panjenengan dengan jelas. Dalam suasana sangat yang nyaman ini, pikiran panjenengan terasa semakin terang, terbuka hati panjenengan. Dan dalam suasana yang sangat nyaman ini, panjenengan bisa melihat gambaran diri panjenengan yang sangat jelas. Bahwa panjenengan sebetulnya adalah pribadi yang ulet. Panjenengan adalah pribadi yang jujur. Panjenengan adalah pribadi yang tidak tega untuk menyakiti siapapun. Panjenengan adalah pribadi yang baik. Panjenengan adalah pribadi yang unik dan luar biasa. Pribadi yang mempunyai visi pandangan ke depan secara jelas. Dan sebetulnya setiap waktu panjenengan ingin membahagiakan orang-orang yang mencintai panjenengan. Tapi pada kenyataannya panjenengan selalu disalahpahami oleh banyak orang. Dan dalam suasana yang sangat nyaman ini, panjenengan bisa melihat dengan jelas gambaran diri panjenengan yang baik. Panjenengan adalah orang yang baik, orang yang layak untuk disegani, orang yang layak untuk dihormati, orang yang layak untuk dihormati. Ramai aku tidak berpendidikan muda. Aku kan anaknya.
Terus luapkan. Mereka tumbuh dengan kuasa. Sekarang aku tidak pernah menyentuhnya. Allahu Akbar. Biarkan semua beban yang ada di diri panjenengan keluar semua sampai bersih. Dalam suasana yang sangat nyaman itu, panjenengan bisa melihat gambaran diri panjenengan yang secara nyata bahwa panjenengan adalah pribadi yang baik, pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, pribadi yang jujur, pribadi yang berwibawa. Tapi banyak orang menyalahpahami keunikan pribadi panjenengan. Sebetulnya panjenengan tidak egois. Dan sering kebaikan-kebaikan panjenengan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahwa panjenengan orang yang tidak tegaan. Sebetulnya panjenengan benar-benar tidak pernah mementingkan diri panjenengan. Terus gali, ingat, dan naikkan pahami pribadi panjenengan bahwa panjenengan adalah pribadi yang belum tuntas untuk berbuat. Dalam hati panjenengan ingin membahagiakan anak, membahagiakan istri, membahagiakan orang-orang yang panjenengan anggap layak untuk panjenengan bantu. Panjenengan gemar menolong. Panjenengan tidak tegaan. Panjenengan rela berkorban untuk orang yang panjenengan cintai. Tapi sering kebaikan-kebaikan panjenengan disalahgunakan. Maka saat ini panjenengan lihat kembali diri panjenengan dan buat diri panjenengan berharga. Hargai pribadi panjenengan. Panjenengan ada pribadi yang santun, pribadi yang sopan, lemah lembut, jujur, cerdas. Panjenengan punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Dan panjenengan punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa sekali yang jarang dipunyai oleh orang lain. Dan panjenengan matang dari pengalaman hidup. Dan dari banyak hal yang baik di diri panjenengan, mulai sekarang dan seterusnya, hargai apa yang berharga di diri panjenengan. Dan buat diri panjenengan berharga. Jangan sampai orang-orang menginjak harga diri panjenengan, menyepelekan panjenengan. Panjenengan bagus, pitekso, sempurna. Dan sekarang coba gali kembali hal-hal di sepanjang hidup panjenengan yang masih bisa panjenengan syukuri. Karena
Panjenengan adalah pribadi yang beriman, beragama, dan menyadari bahwa ada zat yang menghidupkan panjenengan. Panjenengan gali banyak hal di diri panjenengan, di sepanjang hidup panjenengan yang bisa panjenengan syukuri, yang belum tentu semua orang bisa bersyukur seperti yang panjenengan syukuri. Dan sekarang dalam suasana yang sangat nyaman itu panjenengan bisa melihat gambaran di panjenengan secara jelas bahwa satu-satunya hal yang berharga di hidup panjenengan adalah kesehatan. Panjenengan lihat teman-teman panjenengan, tetangga panjenengan, seumuran panjenengan yang mungkin nasibnya tidak beruntung dengan diberi sakit oleh Allah. Berapa banyak teman yang panjenengan tahu sudah stroke, sudah tua, sudah berpenyakitan, dan panjenengan sampai saat ini masih selalu diberi kesehatan, awet muda. Syukuri dalam hati bahwa orang yang panjenengan cintai masih dalam keadaan sehat, segar, bugar. Syukuri dalam hati bahwa Allah selama ini masih memberi keberlimpahan panjenengan. Mangan iji ngrasake enak, ngombe iji ngrasake enak, turu iji ngrasake kepenak, rezeki enak-enak wae. Dan semua kebutuhan panjenengan mungkin sudah banyak. Maka dari kesyukuran panjenengan, panjenengan selalu bahwa kalau panjenengan kufur nikmat, maka Allah akan menjanjikan siksa yang pedih. Maka pada saat panjenengan lupa untuk bersyukur, hati panjenengan disempitkan oleh Allah dan panjenengan jauh dari hidayah Allah. Coba bayangkan seandainya 1, 2, 3 hari lagi panjenengan dipundhutkan, diambil nyawanya oleh Allah. Sudah cukupkah amaliah panjenengan? Sudah pantaskah panjenengan dimasukkan ke surganya Allah? Sudah pantaskah panjenengan dicintai oleh Allah? Bayangkan, rasakan, gambarkan. Dan panjenengan hitung sudah berapa banyak dosa yang panjenengan lakukan, sehingga dari dosa apa yang pernah panjenengan lakukan, coba panjenengan bertanya, pantaskah diri panjenengan untuk dicintai oleh Allah? Pantaskah seandainya dalam waktu dekat panjenengan diambil nyawanya oleh Allah, pantaskah untuk dimasukkan ke surga? Kenapa? Hidup di dunia ini hanya senda gurau belaka. Dan hidup yang lebih kekal nanti adalah hidup setelah ada kematian. Dan bayangkan sudah sebanyak apa panjenengan berbuat baik, sudah berapa banyak amaliah panjenengan, sudah berapa banyak
ibadah panjenengan, sudah sedekat apa panjenengan kepada Allah. Dan kalau Allah memberi kesusahan, kesedihan, ketakutan, mungkin terdolimi, teraniaya, diabaikan orang, Allah mengharapkan kita untuk berdoa. Berdoa harus yakin, yakin harus dekat, dekat harus sering komunikasi. Maka dalam situasi gelap jiwa, hati, pikiran panjenengan, Allah mengharap panjenengan untuk berkomunikasi. Allah mengharapkan panjenengan supaya berkomunikasi dengan Allah. Maka hadirkan Allah di hati dan pikiran panjenengan. Anggap dunia ini hanya senda guru. Maka seandainya kita menyadari bahwa kita masih banyak salah dan dosa, niatkan di hati panjenengan untuk berbuat baik, beribadah dengan tujuan supaya Allah cinta kepada kita. Dan manakala Allah sudah cinta kepada kita, hati kita akan merasa tenang, tentram, dan damai. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan. Maka jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Gantungkan semua harapan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena panjenengan pribadi yang luar biasa. Panjenengan pribadi yang sangat berharga. Buatlah diri panjenengan berharga di mata siapapun. Dan jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga diri panjenengan. Panjenengan orang yang cerdas. Panjenengan orang yang berilmu. Panjenengan orang yang berwibawa. Panjenengan adalah pribadi yang jujur, pribadi yang gemar menolong, tidak tega melihat penderitaan orang lain. Maka manakala ada orang yang menyalahpahami kebaikan panjenengan, berarti orang tersebut pribadinya tidak baik. Orang yang baik akan berkumpul dengan orang yang baik. Dan tempatkan diri panjenengan di tempat di mana panjenengan dibutuhkan dan dihargai. Bukan hanya dibutuhkan, tapi tidak dihargai. Maka sekarang panjenengan akan tersenyum melihat orang yang berjiwa kerdil. Dan karena panjenengan berjiwa besar, panjenengan bisa menampung semua rasa itu. Dan jenengan harus tersenyum melihat kekerdilan jiwa orang lain. Dan panjenengan kasihani, panjenengan doakan kepada Allah supaya orang-orang yang menyalahpahami panjenengan diberi hidayah. Teruslah berbuat baik, teruslah berpikir positif dan baik. Teruslah beramal. Dan sampai pada saatnya nanti Allah akan mengganti kebaikan panjenengan dengan yang lebih baik. Tidak ada maksud Allah manakala Allah mengambil sesuatu dari panjenengan, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Maka yang hilang biarkan hilang, yang pergi biarkan pergi. Dan Allah nanti pasti akan memberi ganti yang lebih baik. Karena orang baik
harus bertemu dengan orang yang baik. Maka perbaiki diri penjenengan sehingga magnet yang baik di diri penjenengan nanti bisa menarik pribadi-pribadi yang baik untuk mendekat ke penjenengan. Dan yang harus penjenengan pikirkan selalu adalah gunakan kesehatan penjenengan, gunakan kesempatan penjenengan untuk selalu beramal dan berbuat baik. Ingat diri penjenengan adalah berharga. Maka kalau ada orang yang tidak menghargai bahwa diri penjenengan berharga, maka orang itu pasti bukan orang terhormat. Penjenengan orang terhormat. Niat baik penjenengan sudah dicatat oleh Allah. Tapi manakala niat baik penjenengan terhenti, berarti Allah menyadarkan penjenengan supaya kebaikan penjenengan tidak sia-sia. Tarik nafas dalam lewat hidung, buang lewat mulut. Hirup energi alam yang sangat murni ke hati dan pikiran penjenengan. Hirup napas kelegaan penjenengan dan biarkan semua hal yang tidak bermanfaat dan tidak baik untuk diri penjenengan hilang bersama hembusan napas penjenengan. Dan pada saatnya nanti penjenengan saya ajak untuk kembali ke alam sadar normal lagi. Penjenengan bangun dalam keadaan sehat, segar, bugar, fresh. Semakin yakin, semakin percaya diri, semakin jelas melihat tujuan-tujuan hidup penjenengan, dan tidak ada lagi kegelisahan, kekecewaan di hati penjenengan. Karena di hati penjenengan sudah memantapkan diri untuk memantaskan diri penjenengan supaya penjenengan tetap dihargai, dihormati, dibutuhkan orang-orang yang baik. Syukuri dalam hati, lafadzkan alhamdulillah di batin penjenengan bahwa sampai saat ini Allah masih dekat dengan penjenengan. Dan pada saat penjenengan merasa teraniaya hati dan pikiran penjenengan, Allah mendengarkan. Luapkan terus biar kelegaan di dada penjenengan, biar semua yang tidak bermanfaat di diri penjenengan hilang. Dan manakala Allah dekat dengan penjenengan, kesalahanku selama ini selalu meninggalkan dan tidak bisa bersyukur akan nikmatmu ya Allah. alhamdulillah, itu sebuah kesadaran yang luar biasa sekali. Itu sebuah kesadaran yang luar biasa sekali. Aku bukan orang baik. Aku baik dosa pada siapapun. Dan kesadaran diri penjenengan yang paling dalam, Allah mendengar apa yang penjenengan luapkan. Sehingga dari kesyukuran penjenengan, Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepada penjenengan. Dan penjenengan akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik menurut Allah. Ya Allah.
Bisa jadi kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, tapi itu yang dibenci Luruskan oleh Allah. jalanku ya Allah. Luruskan jalanku ya Allah. Dan boleh Luruskan jadi, ibadahku ya Allah. dan boleh jadi penjenengan mencintai seseorang, mencintai sesuatu, tapi itu dibenci oleh Allah. Dan boleh jadi penjenengan membenci sesuatu, tapi itu yang disuka oleh Allah. Maka pilihkanlah yang terbaik menurutmu ya Allah. Pasrahkan semua hal kepada Allah dan beri keyakinan yang mendalam bahwa keajaiban itu datang manakala kita berhenti berpikir. Pasrahkan semua kepada ahlinya, biar Allah nanti yang akan memberi hal yang terbaik di hidup penjenengan. Yakini di dalam hati bahwa Allah mendengar semua keluh kesah penjenengan. Tinggalkan yang tidak baik menurut penjenengan. Tinggalkan hal yang membuat penjenengan sedih dan kecewa. Tinggalkan semua hal yang tidak membuat penjenengan nyaman. Di luar sana masih banyak orang yang menghargai penjenengan. Karena penjenengan adalah pribadi yang baik yang harus dihargai, dihormati. Maka kemarin penjenengan tidak menyadari bahwa diri penjenengan tidak sadar. Maka mulai sekarang dan seterusnya sadari bahwa diri penjenengan adalah pribadi yang tidak patut untuk diremehkan. Dan siapapun yang tidak menghargai penjenengan, siapapun yang meremehkan penjenengan, berarti orang itu tidak punya pribadi yang baik dan jiwanya kerdil. Maka untuk apa memperjuangkan yang tidak baik? Selaksa penjenengan memaksakan diri untuk meminum racun. Coba penjenengan pikir kembali, apa yang dicari di dunia ini? Kita hanya mencari ketenangan batin, kita hanya akan mencari kebahagiaan, kita hanya akan mencari orang-orang yang mendukung diri kita untuk menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Maka manakala ada seseorang yang tidak membuat penjenengan nyaman, tidak bisa membuat penjenengan bahagia, tidak bisa mendukung penjenengan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, untuk apa diperjuangkan? Itu namanya penjenengan menzolimi diri penjenengan sendiri. Penjenengan menggadaikan harga diri, kehormatan, kewibawaan. Penjenengan tidak menghargai diri penjenengan sendiri. Maka mulai sekarang hargai diri penjenengan sendiri. Buat diri penjenengan berharga. Dengan cara berpikir, bersikap, bertindak untuk hal-hal yang baik. Dan pada saatnya nanti Allah akan mengganti yang lebih baik manakala diri penjenengan memperbaiki diri untuk menjadi baik. Kalau penjenengan sudah memulai untuk menjadi baik, maka nanti Allah akan memberi hal yang baik untuk diri penjenengan. Dan saat ini harta satu-satunya yang berharga penjenengan adalah sehat. Yang kedua, anak yang soleh dan solehah yang nantinya akan mengantarkan penjenengan ke surga. Merawat penjenengan manakala nanti penjenengan sudah rapuh dan tua ataupun sakit-sakitan. Cintai anak-anak penjenengan dengan sepenuh hati. Jangan kecewakan mereka. Pikirkan hanya anak-anak. Karena itu aset terbesar dalam hidup manusia.
Karena mantan anak tidak ada, mantan orang tua tidak ada, mantan saudara tidak ada. Justru pasangan hidup kita itu rapuh. Mantan istri, mantan pacar. Maka kenapa? Berarti benang merah yang paling kuat adalah hubungan kekerabatan. Fokus pikirkan anak-anak penjenengan. Fokuskan untuk mencintai dengan tulus anak-anak penjenengan, karena suatu saat nanti manakala jenengan mencintai dengan tulus anak-anak penjenengan, meskipun dengan segala keterbatasan penjenengan, karena yang dibaca adalah ketulusan. Karena kita tidak tahu, entah besoknya, besok lagi kita jatuh sakit, kita mati, kita rapuh. Maka kalau kita mencurahkan hal baik manakala masih sehat, masih diberi akal, nalar, budi pekerti yang genap, gunakan itu. Jangan mengejar sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan penjenengan. Kenapa? Karena Anda akan capek. Penjenengan nanti akan capek. Dan manakala penjenengan capek, raga penjenengan semakin rapuh. Pikirkan apa yang penjenengan perjuangkan saat ini. Bayangkan penjenengan sakit, rapuh, tertatih-tatih, renta, tidak kuat. Yang penjenengan kejar, yang penjenengan perjuangkan saat ini akan gulawentah penjenengan kah? Kalau penjenengan merasa tidak, untuk apa memperjuangkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Banyak orang yang baik di sekitar kita. Pahami itu di pikiran penjenengan. Bangkitkan kesadaran penjenengan bahwa mulai saat ini dan seterusnya penjenengan hanya fokus untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang menjadi nilai ibadah. Cintai anak-anak, cintai orang di sekeliling kita, beramal, bersedekah, pergi mengaji, menimba ilmu, mengasah kemampuan. Dan nanti manakala penjenengan mempunyai kemampuan yang luar biasa, buat orang yang membuat kecewa penjenengan saat ini akan kecewa karena sudah menyia-nyiakan penjenengan. Maka buatlah kecewa orang yang membuat kecewa penjenengan saat ini. Buatlah kecewa nanti manakala sudah menyia-nyiakan kebaikan penjenengan. Dengan cara apa? Asah kemampuan penjenengan. Saya akan bimbing penjenengan untuk menjadi semakin baik, dan buat orang-orang yang menyalahpahami penjenengan merasa menyesal sudah menyia-nyiakan penjenengan, menyalahpahami penjenengan, dan membuat penjenengan kecewa. Anggap orang-orang itu orang yang tidak menyadari bahwa dirinya tidak sadar. Bangkitkan kesadaran diri penjenengan. Gali potensi di diri penjenengan yang bisa penjenengan keluarkan. Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat di kehidupan penjenengan. Bawa sesuatu yang berharga di hidup penjenengan, supaya hidup penjenengan tidak kepayahan. Pikirkan hal-hal yang bermanfaat. Jangan menyia-nyiakan waktu, kesempatan, kesehatan penjenengan.
Oke Mas Joko, dalam suasana yang sangat nyaman ini semua hal sudah masuk ke pikiran panjenengan. Maka sudah cukup suasana rileks panjenengan. Saya akan membawa panjenengan untuk kembali ke alam kesadaran normal panjenengan lagi. Saya nanti akan menghitung dari angka 1 ke angka 3. Di hitungan ketiga manakala panjenengan saya tepuk pundak panjenengan, panjenengan bangun dalam keadaan sehat, segar, bugar, fresh. Semakin semangat, semakin yakin, semakin percaya diri, semakin sadar, semakin bisa melihat akar masalah panjenengan, dan panjenengan bisa membuat sebuah keputusan yang luar biasa sekali dalam hidup panjenengan, karena ini adalah tonggak kehidupan panjenengan untuk menjadi semakin baik, semakin sehat, semakin fresh. Saya akan menghitung dari angka 1 ke angka 3. Di hitungan ketiga nanti saya akan menepuk pundak panjenengan. Panjenengan bangun dalam keadaan sehat, segar, bugar, fresh. Panjenengan seperti terlahir kembali. Panjenengan bisa melihat visi misi ke depan panjenengan, dan panjenengan tidak akan menoleh sedikit pun ke belakang. Bangun kembali kehidupan panjenengan supaya sejarah nanti akan mencatat panjenengan pada saatnya diambil nyawanya oleh Allah, panjenengan mati dalam keadaan husnul khotimah, surga diberi cadangan oleh Allah, panjenengan bahagia dunia sampai akhirat. Panjenengan manfaatkan sisa hidup panjenengan untuk hal-hal yang baik, tinggalkan yang tidak bermanfaat di hidup panjenengan, dan karena itu akan memberatkan panjenengan. Panjenengan akan kepayahan. Ibarat panjenengan naik gunung, panjenengan membawa batu, panjenengan membawa batu bata, panjenengan membawa beras yang banyak, panjenengan membawa uang yang panjenengan pikir ada manfaatnya, tapi ternyata semakin naik panjenengan, yang paling berharga adalah seteguk minuman dan sepotong kue. Maka di kehidupan panjenengan yang paling berharga nanti adalah ilmu yang panjenengan cari. Yang paling berharga nanti adalah cinta kasih panjenengan terhadap anak-anak, yang akan panjenengan bawa nanti adalah amal baik panjenengan. 2. Mulai sekarang dan seterusnya panjenengan sudah bisa melihat gambaran di panjenengan. Panjenengan sudah bisa melihat akar masalah panjenengan. Panjenengan bisa melihat jelas wawasan ke depan panjenengan, dan panjenengan akan membuat sebuah keputusan yang luar biasa sekali, keputusan yang diridhoi Allah, yang membuat diri panjenengan tenang, santai, rileks, nyaman, damai, tenang, bahagia. 2 dan 3, bangun. Tarik nafas panjang, lewat hidung.